Halo guys, ketemu lagi dengan Henny Cute. Nah, di kesempatan ini saya ada kesempatan untuk bagi pengalaman dengan teman-teman karena banyak teman-teman yang bertanya dan bahkan sudah ada grup untuk sharing tapi belum terrealisasi semua untuk kita Zoom. Jadi di sini mungkin aku bakal bikin video di mana video ini bisa membantu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal saksikan ini. Nah, untuk konteks saat ini saya mau bahas tentang satu hal yang masih simpang siur dan banyak orang juga yang masih salah pengertian untuk hal ini, yaitu tentang masalah filial ya, masalah filial atau ada yang istilahnya F1, F2, F3, F4 ya. Karena masih ada banyak yang punya pengetahuan masalah tentang filial ini. Filial itu garis keturunan ya, atau keturunan atau generasi ya. Banyak orang yang salah berpengertian untuk hal ini karena masih ada beberapa pengertian yang beredar bahwa filial itu didapatkan dari contohnya dua induk yang atau parental yang berbeda ya. Induk ya, parental itu induk yang berbeda, contohnya dari perkawinan kita ambil contoh A dan B. Ketika itu di crossbreed, dikawinkan, mereka melahirkan generasi pertama dan masih dengan indukan yang sama juga, yang contohnya A sama B tadi masih indukan yang sama juga. Ketika mereka di crossbreed lagi itu dibilang F2 dan seterusnya sampai ke 4. Itu pengertian yang salah. Nah, di sini saya mau kasih tahu bagaimana pengertian yang benar di dunia hamster ya, di dunia hamster tentang filial 1, filial 2, filial 3, filial 4 dan didapat dari mana. Nah, ilmiahnya untuk mendapatkan filial 1, filial 2, filial 3, filial 4 itu ada dua cara untuk kita mencetak yang namanya filial 1, filial 2, filial 3, dan filial 4. Itu yang pertama itu ada outbreeding. Ya, jadi outbreeding. Dan yang kedua itu kita pakai cara inbreeding. Nah, dua cara ini adalah cara untuk kita mencetak yaitu filial atau generasi selanjutnya dari yang kita breeding awal atau di saat kita crossbreed. Nah, tapi pengertian ini sekalipun dua cara ini bisa kita pakai, tetapi dua cara ini pengertiannya berbeda dan tujuannya berbeda. Kalau autobreed itu kita lebih mendasar kepada yang namanya, karena ada dua ini ya, ada dua yang apa, genotip dan fenotip. Kalau outbreeding ini itu dia lebih mengarah kepada yang namanya itu genotip ya, genotipe ya. Genotip ini adalah karakter yang lebih mencondong ke dalam gitu. Jadi karakter-karakter yang di dalam ada yang ada di dalam. Sedangkan inbreeding yang kedua, inbreeding itu dia lebih mengarah kepada kita mengembangkan sesuatu yang kita ingin dilihat dari penampakan, contohnya rambut dan anatomi. Jadi inbreed ini lebih kepada fenotipe ya. Jadi fenotipe ini yaitu karakter yang di luar yang bisa kita lihat. Tapi kalau genotip itu karakter yang ada di dalam. Jadi di dalam dan di luar. Kalau outbreeding itu lebih mengarah kepada genotip, sedangkan inbreeding itu lebih kita mengembangkan yaitu sesuatu yang kita bisa visual, yang kita bisa lihat langsung, rambut ataupun anatomi. Jadi yang kita bakal pakai di dunia hamster itu lebih mengarah ke fenotip sebenarnya, karena fenotip ini yang dikejar-kejar orang, entah itu dari karakter rambut. Di rambut itu ada Rex, ada banyak sekali model tipe rambut ya yang orang banyak suka, tebel atau double coat, juga secara anatomi badannya besar dan lain sebagainya. Nah, di situ yang kita akan kembangin. Nah, jadinya kita di sini bakal pakai bukan outbreed tapi lebih ke inbreed. Nah, caranya seperti apa perhitungannya? Di sini saya bakal sharing ke teman-teman cara perhitungan untuk dapat filial 1, filial 2, filial 3
pakai cara inbreed. Sebenarnya cara inbreed ini banyak orang yang meragukan karena memang ini inbreed ini berbicara tentang perkawinan sedara. Tetapi untuk mengembangkan satu karakter visual yang kita mau dan kita inginkan, ya harus memang kita pakai ini. Tetapi ada batasan-batasan yang akan kita kerjakan di dalam satu project yang kita nggak bisa lewat. Karena apa? Kalau sampai kita melewati itu bisa berbahaya karena dia bermasalah dengan imunitas ya. Imunitas dari karakternya juga dan lain sebagainya akan jelek. Jadi, saya sendiri menganjurkan ke teman-teman untuk masalah filial ini di dalam dunia inbreed, itu cukup sampai filial keempat, nggak bisa lanjut lagi. Karena kalau kita lanjut lagi, di situ akan bermasalah dengan yang namanya imunitas. Juga ada cacat dan lain sebagainya. Jadi saya hanya batasin untuk di project saya sendiri itu sampai filial keempat. Nah, caranya seperti apa? Nanti saya bakal sharing kepada teman-teman. Ini bukan mengajari nih, aku cuma mempelajari, mempraktekkan dan sharing ke teman-teman, bukan mengajari. Jadi saya akan ambil contoh ketika saya akan ambil contoh itu, ambil cerita itu dari awal ya, terbentuknya filialnya. Oke. Yang pertama, otomatis kita harus memilih parental atau indukan yang cocok dengan kemauan kita. Contohnya orang yang main tricolor, ya cari parental atau indukan yang tricolor yang bagus, gitu kan. Untuk jadi dasar, karena yang kita project ini kayak seperti kita membangun menanam satu pohon, kita harus mulai dari akar. Kalau kita mau duren, nggak mungkin kita ambil akar atau biji dari mangga, nggak mungkin. Jadi kita harus cari sesuai dengan kita mau. Begitu juga di hamster. Kalau teman-teman pingin contohnya, oh saya mau mengembangkan tricolor, karena saya bakal ambil contoh di sini tricolor ya, kaliko, tricolor kaliko. Nah, saya akan mulai dari awal biar teman-teman bisa tahu, oh ternyata yang dimaksud mendapatkan garis keturunan generasi F1, F2, F3, F4 sampai F4 itu di dunia inbreed itu seperti itu. Nah, contohnya kita sudah mendapatkan sosok lagi. Kita sudah mendapatkan parental atau yang akan kita jadiin akar yang bagus dari segi warna. Harus kuning benar kalau kaliko ya, harus kuning benar, bersih. Dari segi rambut juga ya harus tebal. Nah, kita sudah dapat, seandainya kita sudah dapat itu. Jadi, kita akan kodekan yang indukan tricolor itu dengan kode A ya. Contohnya kita sudah punya parental ya. Parental itu atau induk ya. Induk Trico kaliko ya. Kita sudah dapat ini ya. Kita sudah dapat ini. Nah, kita kodekan induk ini dengan kode A. Ya, dengan kode A. Jadi ini induk tricolor kaliko. Kita bakal kaliin atau kita bakal kawinin, kita cari juga yaitu pejantan. Karena kaliko ini kudu pakai varian, hanya dua varian ya. Yang kalau kita mau cetak kaliko itu, kalau saya sendiri hanya pakai dua varian, yaitu yellow dan ini cinnamon. Karena itu yang dianjurkan oleh literatur genetik. Nah, di sini saya lebih memilih yellow ya. Karena otomatis yellow lebih dekat kalau panjang ya. Kalau cinnamon itu panjang prosesnya. Otomatis ketika saya sudah dapat, oh ini pejantan yang cocok buat si kaliko ini, yaitu yellow. Jadi itu saya kasih kode B ya. Jadi B. Jadi ini kita kawinin dengan yang tadi yellow, B atau B ya. Nah, di sini kita sudah dapat dua parental, yaitu si tricolor kaliko dan pejantan yellow. Ini disebut ketika mereka baru diketemukan itu disebut crossbreed. Ya, ini disebut crossbreed. Nah, ini crossbreed karena baru dipertemukan. Nah, di sini kita mulai mencari yang namanya filial 1, filial 3 sampai filial 4 dari segi inbreed. Ketika ini pertama kali diketemukan itu disebut crossbreed. Nah, lahirlah anak mereka ya. Anak mereka
di sini keturunan filial 1 ya. Itu dari anak si crossbreed ini disebut filial pertama. Jadi rangkaiannya ketika si parental A dan parental B ini ketemukan itu bukan nol ya, tetapi mereka sudah menghasilkan, yaitu filial pertama. Yang jadi pertanyaannya untuk mendapatkan filial kedua itu bagaimana caranya? Nah, di situ kan yang bingung sebenarnya. Nah, di sini kita sudah punya A dan B, ya, A dan B, yaitu dari crossbreed, lahirlah F1, generasi pertama. Nah, cara untuk kita mendapatkan filial kedua di sini karena kita ingin cari si genetiknya ini Trico Calico, jadi otomatis kita akan inbreed dengan mengejar genetik si A ini atau Trico Calico ini. Caranya ada dua ya, ada dua. Kita pakai inbreed, kawin saudara kakak beradik, atau kita pakai backcross ya, backcross. Tapi di sini karena saya sendiri mengejar benar-benar benar-benar genetiknya harus benar-benar kental dari Trico Calico yang saya bilang tadi saya sudah dapat, yaitu akarnya, otomatis saya tidak akan pakai cara inbreed kakak beradik. Karena inbreed kakak beradik itu masih tetap ada darahnya si B ini yang lumayan kental kalau di inbreed kakak beradik. Karena saya mau fokus di darah A tadi ini yang Tricolor Calico ini, saya mau kembangin dia. Di sini saya cuma cari warnanya ya. Di sini saya cuma cari kuningnya. Jadi di B yellow ini saya cuma cari kuningnya. Nah, sekali saya dapat kuningnya di F1 ini, saya bakal pakai cara inbreed backcross, yaitu dari backcross itu dari anak kawin dengan induknya. Itu cara inbreed backcross untuk mencari F2-nya, gitu ya. Jadi dari F1 yang sudah dapat dari hasil dari ini, kita pakai cara yang saya sebut tadi, backcross ya. Backcross. Jadi dari anak ke induk ya. Dari anak ke induk. Saya nggak akan dulu panjang banget kalau saya jelasin bulan per bulan untuk kawin. Karena nanti itu saya bikin sesi yang lain. Saya sini cuma lebih mau condong kepada yang saya bilang tadi filial 1 sampai filial 4 biar nggak bingung ya. Jadi saya pakai cara backcross atau anak ke induk karena saya mau memperkental darahnya si Tricolor Calico ini dengan cara backcross. Itu cara paling manjur, paling mantap untuk kita mendapatkan sosok atau akar yang kita akan kembangin ini yang saya bilang tadi ini Tricolor Calico ini ya. Jadi dari hasil ini mereka berdua dapat F1, saya pakai cara backcross, lahirlah dari sini. Anak dari mereka ini, dari AB ini kan, F1 ini. Jadi kita cari pejantan yellow. Ya, yellow. Pejantan yellow di sini ini jantan ya, karena kita bakal backcross dengan indukan betina Tricolor Calico tadi. Jadi dari pejantan ini kita kawinin backcross dengan ibunya. Di situ ketika ibunya ini beranak ya, kita sebut itu dari sini itu jadi dari mereka berdua ini, dari backcross ini kita dapat yang namanya F2. Nah, udah paham ya? Jadi dari tadi makanya di sini jangan di skip-skip ya. Kalau teman-teman skip-skip pasti akan bingung. Jangan di skip-skip karena saya penjelasinnya memang benar-benar sistematis sebenarnya. Jadi dari perkawinan backcross ini, kawin saudara ini backcross dengan induknya, disitulah lahir ketika di sini hamil dan beranak disebut F2. Paham ya? Nah, F2 ini karena kita mau memperkental si yang tadi saya bilang ini, si betina Tricolor Calico yang akar itu. Jadi tetap di sini fokus kita cari pejantan yellow tetap. Entah itu ada yellow satin atau yellow solid itu terserah, tetap harus yellow. Ya, harus tetap yellow. Nah, kita sudah dapat generasi kedua dari ini, sekalipun ini disebut masih anak, di sini juga disebut anak, tapi karena kita pakai sistem backcross, tapi tetap itu disebut generasi kedua atau filial kedua. Nah, begitu juga karena kita sudah dapat di sini kita sudah dapat pejantan yellow, ini kita jadiin juga pejantan untuk kita cari F3 dengan cara sama
back cross lagi, yaitu kita kawinin lagi dengan, ketika sini sudah dewasa, kita kawinin lagi dengan induknya atau secara back cross lagi. Nah, ketika dia juga beranak, jadi otomatis dari anaknya ini disebut, anak mereka berdua ini disebut F3. Paham ya? Jadi dapat F3 ini dari sistem back cross ya. Dari back cross itu balik kepada induknya ya. Dan ini sudah sistem line breed sebenarnya. Cuma tetap masih masuk back cross ya. Masih masuk back cross. Nah, seterusnya di sini dari anak si parental A ini dengan dengan F2 ini, itu lahirlah F3. Di sini tetap kita cari pejantan yellow. Jadi masih tetap pejantan yellow. Kita sikat dengan yellow dari genetik mereka berdua, tetapi yellownya ini kita sudah dapat yellow, kita untuk memperkuat warna yellow, tetapi darahnya tetap lebih kuat kita dapat Tricolour Calico. Nah, sama seterusnya ketika kita sudah dapat pejantan yellow dari perkawinan ini berdua, dari parental A sama F2 ini dapat F3, kita cari pejantan yellow, kita back cross lagi, masih tetap masuk perkawinan back cross. Kita lagi back cross dengan induknya juga ya. Dari hasil F3 sama yang ini parental A ini tetap hasilnya menghasilkan yang tadi itu F4. Paham ya? Jadi hasil dari back cross di sini kawinan sedara inbreed dari F1, F2, F3, F4 dan F3, ketika F3 juga dikawin back cross, dia melahirkan yaitu F4. Nah, ini nanti F4 ini karena sudah sangat-sangat kuat di sini, sangat-sangat kuat genetik si A, di sini juga tetap kita cari pejantan yellow. Nah, di sini dapat 2 pelajaran buat teman-teman. Saya mau kasih tahu, dapat 2 pelajaran teman-teman. Pertama, teman-teman ternyata di dunia hamster untuk mencari filial 1 sampai filial 4 secara inbreed back cross ternyata seperti itu ya. Dan ini memakan waktu lama. Makanya di sini saya kasih pelajaran sedikit ke teman-teman. Si betina ini, si betina Tricolour Calico yang sudah jadi akar tadi, dia kudu kuat dan sehat. Karena apa? Untuk mengejar F4 ini butuh 1 tahun lebih untuk dapat F4 ini. Tetapi kalian tahu nggak? Karena kita sudah di sini tadi saya sudah bicara tentang F1 sampai F4, teman-teman sudah tahu ya. Di sini saya mau sedikit lebih menjelaskan hasil dari parental yang kita dapat ini, indukan, pejantan terakhir F4. Saya bilang saya cuma sampai F4 ya, saya nggak mau terus F5 karena kasihan ini mungkin udah nggak ada guys. Jadi hasil dari F1 sampai F4 ini, hasilnya kita dapat pejantan yellow, dan ini kelasnya disebut super breed. Super breed. Kenapa saya bilang super breed? Super breednya Tricolour, pejantan Tricolour Calico. Nah, kenapa saya bilang super breed? Karena teman-teman tahu, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita ambil darah si Tricolour Calico ini benar-benar darahnya itu paling banyak di mereka ini daripada si yellow ini, karena yellow ini cuma kita pakai awal. Jadi ini sudah sampai di tahap super breed di mana kita dapat pejantan yellow, yaitu pejantan yellow super breed. Visualnya seperti ini. Visualnya memang yellow. Tapi luar biasanya, ini visualnya ya yang kita bisa lihat. Tapi luar biasanya darahnya itu 80% Tricolour Calico. Nah, ini yang saya pakai bertahun-tahun untuk teman-teman. Kalau teman-teman tahu, Hemicute benar-benar di 2 tahun yang lalu itu menghasilkan Tricolour Calico yang banyak banget dan warna-warnanya bagus-bagus. Karena saya pakai sistem ini. Saya pakai sistem ini untuk memperkuat. Jadi saya mencari pejantan yellow. Jadi saya dulu waktu project Tricolour Calico, saya tidak fokus kepada yang namanya mau cari Calico dulu.
Saya nggak fokus dulu. Kalaupun saya dapat bagus di perjalanan perjalanan proyek saya, itu menurutku ya beruntung. Tetapi yang saya kejar benar-benar itu di pejantan yellow ini. Pejantan yellow ini di mana visualnya memang yellow, tetapi darahnya 80% itu ini induk ini. Parental tricolor calico. Jadi ketika sudah jadi seperti itu, visualnya pejantannya yellow, warnanya yellow, tetapi darahnya 80% tricolor calico, karena ini sebenarnya kita lagi bicara tentang pertambahan ya. Pertambahan ketika kita kawin dengan ini dapat F1 dan F1 kawin dengan ini dapat F2. Ini darahnya ini semakin kuat di F2. F2 kawin dengan indukannya tricolor calico, darahnya tricolor calico di F3 ini lebih kuat. Lebih kuat dari F2. Nah, ketika F3 ini dikawin dengan indukan tricolor calico ini, darahnya di F4 ini super kuat. Makanya ketika kita sudah dapat yellow, pejantan yellow, dan 80% di dalamnya darahnya tricolor calico, sudah pasti, bukan ini bilang sudah pasti banget ya, tetap aja namanya hamster, makhluk hidup, kita nggak ada yang benar-benar kita sebut apa sih? Mutlak. Kita nggak sebut mutlak karena semua bisa terjadi karena alam, bisa terjadi berubah karena alam dan lain sebagainya. Tetapi kemungkinan terbesar untuk dapat tricolor calico itu besar banget. Kenapa besar banget? Karena visualnya yellow, tetapi darahnya 80%. Jadi ketika kita kawin nih, contohnya ini udah sampai di sini, kita kawin dengan betina, contohnya betina, tricolor calico-nya biasa aja gitu. Ini ya, tricolor calico-nya biasa aja. Atau kita kawin dengan ini juga, kita kawin tortoisel ya. Tortoise yang biasa aja gitu loh. Atau kita kawin dengan yang contohnya ini aja black banded ya, black banded atau apa aja, biasa aja. Tetapi karena darahnya di sini tricolor calico sudah 80%, otomatis anaknya di sini akan bagus. Kenapa? Karena dia sudah mengcopy 80% yang saya sebut tadi akar. Makanya penting banget kita pilih tricolor calico indukannya itu yang indukannya yang bagus, yang memang number one, karena ini kita mau cari hasil di mana rumus perkawinan akhirnya itu dia itu datang dari sini yang luar biasa. Yang sudah luar biasa, yang cakep secara warna kuningnya lebih banyak, ataupun kita sudah dapat grade A-nya, ya otomatis di sini dia akan bawa terus sampai perkawinan di sini kita sudah dapat pejantan. Jadi itu guys ya. Jadi di sini tuh mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, karena sebenarnya kalau nonton dari awal sih paham ya. Jadi inti dari semua ini, di video saya ini sebenarnya kita dapat 2 pelajaran. Yang pertama, pengertian untuk dapat F1 sampai F4. Yang kedua kita bisa tangkap di sini, saya langsung bikin VT-nya sekalian, yaitu kita mencari atau berproject tricolor calico untuk mencari jantan yang ini guys, super breed. Jadi di sini dapat yang kedua itu project tricolor calico, yaitu yang tadi pejantan yellow. Untuk apa? Untuk tricolor calico yang bagus. Tricolor calico yang bagus itu apa? Ketika kita dapat grade A atau bukan grade lagi ya, atau kita dapat unik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang mau berproject, karena sebenarnya bertahun-tahun mereka tanya-tanya ke saya, minta sharing ke saya nggak bisa jelasin secara mulut karena harus pakai rumus-rumus kayak gini. Teman-teman, kalau baru masuk di videoku, sekalian lihat rumus yang model gini, teman-teman nggak akan paham. Tapi kalau teman-teman ngikutin dari awal videoku itu pasti teman-teman bakal paham. Jadi yang tadi ya, yang awal saya bilang, kita pakai cara inbreed.
Kenapa inbreed? Karena kita akan lebih ke fenotipe. Fenotipe itu karakter yang di luar yang kita bisa lihat, yaitu apa? Rambut, mata, anatomi, kaki, semuanya yang kita bisa lihat visual. Dengan cara seperti ini, dari kita pakai cara inbreed, pertama kita dari crossbreed kita back cross, dari back cross kita tadi inbreed back cross, terus inbreed line breed, dan hasilnya super breed, yaitu tadi yellow tadi. Oke, teman-teman, semoga paham ya. Tapi saya yakin sih teman-teman sudah pintar-pintar, sudah pasti bakal paham ya. Jadi seperti ini videoku, teman-teman. Di sini sebenarnya sebagiannya bakal saya upload di TikTok. Tetapi kalau di TikTok itu sangat rentan, jadi otomatis di sini semuanya ini bakal aku upload di YouTube. Jadi teman-teman kudu nonton di YouTube sampai selesai, dari awal sampai selesai, jangan skip-skip. Nanti kalau skip-skip teman-teman bakal ada yang menyerang lah, ada yang berkata begini karena tidak nonton dari awal. Budayakan tonton dari awal baru berkomentar, begitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa di YouTube ini bakal tayang. Syukurnya ya, puji Tuhan, alhamdulillah kita lancar dari awal bikin videonya. Jadi teman-teman kudu subscribe, juga jangan lupa bantu saya untuk di situ komentar mau bikin video apa lagi, boleh. Share juga ke teman-teman yang lain, karena saya yakin orang-orang Indonesia itu super kepo. Super kepo, pingin tahu. Jadi akhirnya apa? Yang bertanya ke saya itu semakin sedikit karena sudah nonton. Jadi teman-teman share ke teman-teman yang lain untuk bisa nonton, dan juga like. Jangan lupa komentar, share, dan subscribe. Sudah pasti itu. Teman-teman, thank you ya. Nanti kita jumpa lagi. Next, saya mau bikin video apa, boleh tulis di komentar. ya, itulah. Thank you. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.